Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, sukacita besar kita boleh bersama memuji Tuhan di tempat setiap kita masing-masing. Mari sebelum kita memulai pujian penyembahan kita dan mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang terlibat dalam setiap kehidupan hari kami lepas hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna menyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja di tempat kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami mau muji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami mengangkat Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita percaya segala sesuatu Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Mari kita angkat pujiannya sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda iman kita, bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan timbul dalam hati kita. Amin. Kita berikan kemuliaan.
sediakan hati kami menerima firman-Mu. Ya ralabashe kinaya ralamashe kinaya ralamase. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran sama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih oleh dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Masih dalam tema kita bulan ini mengenai penuaian jiwa-jiwa. Secara khusus saya menyampaikan renungan, yaitu penuaian terjadi ketika kita pergi memberitakan Injil. Firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, ia sekarang berdoa." Dan di dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri telah menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, penuaian adalah pekerjaan supranatural Allah. Dan ini bukanlah usaha manusia, tetapi bagaimana karya Allah di dalam orang yang percaya. Yang menarik adalah bahwa Tuhan mau melibatkan kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Dia selalu membangkitkan orang-orang untuk menjadi alat untuk menuai jiwa-jiwa.
Dan kita percaya bahwa bagi Allah bahwa segala sesuatu mungkin dan tidak ada yang mustahil. Tapi Ia mau kita melakukan bagian kita. Salah satu bagian yang kita bisa lakukan untuk melihat penuaian yang besar adalah memberitakan Injil, yaitu memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Setiap kita orang percaya pasti Tuhan sudah berikan tugas untuk pergi kepada 1 orang, 2 orang, bahkan lebih yang membutuhkan Injil. Hari ini kita melihat ataupun belajar dari seorang murid Tuhan yang bernama Ananias, yang Tuhan berikan tugas untuk memberitakan Injil keselamatan kepada 1 orang yang bernama Saulus, orang yang sedang membutuhkan kebenaran, orang yang sedang membutuhkan kabar baik dari Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, ada begitu banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, baik itu seorang rasul, diaken, apakah dia seorang jemaat biasa seperti Ananias ini, seorang murid Tuhan yang biasa, tetapi semua dipakai Tuhan dalam ketaatan untuk memberitakan Injil, ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Ananias yang pelayanannya sangat efektif, ya. Menurut saya dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat efektif. Memang tidak banyak dicatat pelayanan dari Ananias, tetapi apa yang dilakukan oleh Ananias ini berdampak besar bagi sejarah gereja, sejarah misi, bahkan sisa daripada Kisah Para Rasul, mulai dari Kisah Rasul 10 dan seterusnya, sangat didominasi oleh karya yang dilakukan oleh Rasul Paulus, di mana Paulus adalah orang yang diberitakan Injil oleh Ananias. Artinya Ananias mengambil peranan yang luar biasa untuk bisa terlibat di dalam misi kerajaan Allah, berdampak besar bagi kemuliaan Tuhan. Kalau dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa belajar beberapa hal, paling tidak ada 3 hal mengenai seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias. Yang pertama adalah Ananias adalah seorang yang mau dimuridkan dan memuridkan. Alkitab berkata di sini, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Pada masa itu semua pengikut Yesus, semua orang Kristen adalah orang yang memuridkan dan dimuridkan dan memuridkan. Mereka menjadi murid Tuhan, bukan sekedar pengikut yang biasa. Menjadi murid itu bukan masalah berapa lama kita sudah jadi Kristen, tetapi apakah kita mau dibentuk dan diproses dan mengikuti segala proses yang ada. Alkitab menjelaskan bahwa dia seorang murid, kemungkinan dia adalah orang yang belum lama percaya, tetapi dia masuk pemuritan. Tidak masalah berapa lama kita sudah percaya bahkan melayani, tapi kalau kita mau dibentuk, diproses, dididik oleh Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan percayakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita akan menjadi orang yang berdampak besar bagi kemuliaan Tuhan. Dia bukan hanya dimuridkan, tapi dia juga punya beban memuridkan. Di sini Tuhan menuntun dia untuk menginjili dan memuridkan 1 orang yang bernama Saulus, dan dia dengan berhasil melakukannya, sehingga ada dampak besar yang luar biasa. Sebagai murid, tentu dia adalah orang yang mau dengar-dengaran kepada gurunya, guru agung kita Tuhan Yesus. Kita mau dengar-dengaran, kita mau belajar bagaimana memiliki kehidupan yang setia di dalam Tuhan. Kalau Yesus sebagai seorang guru agung, apa yang dilakukannya adalah setiap hari pergi memberitakan Injil, kemanapun dia berada pergi memberitakan Injil. Demikian pula kita pun dalam ketaatan kepada firman harus pergi dan memberitakan Injil. Coba kita bayangkan begitu berapa banyak orang-orang sekitar kita yang sedang membutuhkan Injil. Berapa banyak orang yang sedang menantikan firman Tuhan dari hidup kita, menantikan doa-doa kita, sedang menantikan kita menyebutkan nama Yesus yang berkuasa atas hidup mereka. Ada banyak orang yang sedang menantikan kita. Ananias dinantikan oleh Saulus. Dan saya percaya kita pun punya Saulus yang menantikan kita untuk kita datang dan menolong mereka. Mereka yang masih dalam kegelapan, mereka yang belum mengerti kebenaran, yang belum pernah mendengar nama Yesus. Mereka mau untuk kita datang kepada mereka. Kita berkata berbahagialah orang yang membawa kabar baik, membawa berita kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau terus dimuridkan dan kita mau terus memuridkan, maka karakter Tuhan akan makin bertumbuh, maka kasih Tuhan akan makin penuh di dalam hati kita, sehingga hidup kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri, tapi kita punya rindu bagaimana sebanyak mungkin orang boleh datang kepada kerajaan Allah, bagaimana sebanyak mungkin orang boleh mengalami Tuhan yang luar biasa.
Yang kedua yang kita belajar daripada Ananias adalah dia adalah orang yang mau taat. Ananias mau taat pergi memberitakan Injil walaupun ada resiko besar. Kita akui memberitakan Injil bukan hal yang mudah. Yang pertama, karena memang untuk memberitakan Injil adalah sebuah peperangan rohani, Bapak Ibu. Ada kuasa-kuasa di udara yang coba menghambat pemberitaan Injil. Yang kedua, bahwa orang-orang sekitar kita mungkin mereka punya pandangan yang berbeda. Mereka punya world view yang berbeda dalam hidup, sehingga belum tentu mereka bisa menerima Injil. Dan seringkali kita ditolak waktu memberitakan Injil. Tetapi apakah kita mau apapun resikonya kita pergi dan memberitakan Injil tersebut, menyatakan Injil kepada Tuhan Yesus, Injil Tuhan Yesus Kristus kepada mereka? Alkitab katakan pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita keluar dari zona nyaman kita keluar dari lingkungan di mana kita tinggal, keluar kepada kemuliaan Tuhan yang luar biasa, memberitakan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa tuaian itu sebenarnya tidak jauh-jauh, ada di sekitar kita. Yesus pernah berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Sudah menguning, Bapak Ibu, artinya ya sekarang ini. Dan begitu banyak orang yang membutuhkan, tapi memang ada resiko. Kita nggak tahu siapa yang menerima kita, siapa yang menolak kita. Tapi kalau kita tahu dan kita mengasihi Allah dalam hati kita, maka saya percaya apapun resikonya kita siap. Ananias ini pergi bukan kepada orang yang biasa, dia pergi kepada seorang yang sangat kejam, seorang yang sangat membenci orang Kristen. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita berdoa dan Tuhan bilang coba kamu pergi kepada orang, dan kita tahu orang itu sangat membenci orang Kristen, sangat membenci Injil, tentu nggak mudah bagi kita. Ada resiko besar yang harus kita hadapi. Bisa kita dibunuh, bisa bahkan kita dianiaya, bisa kita mengalami banyak hal. Tetapi dia sebagai seorang pengikut Kristus, dia tidak takut resiko. Dia percaya kepada Tuhan yang memelihara hidupnya. Bukan berarti Ananias dengan rasa takut. Saya yakin awalnya pun ada pergumulan di dalam hatinya. Ya dia kalau kita membaca, dia sempat juga berkata, ya ayat yang 13, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem. Artinya dia pun tahu informasi itu. Bukan nggak ada rasa takut, ya, bukan dia nggak ada rasa khawatir. Ya ayat 14 dilanjutkan, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari teman-teman imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ya. Bayangkan ada orang yang membenci nama Yesus dan bahkan mau menangkap orang-orang yang menggunakan nama Yesus, tapi Ananias yang harusnya dia nyaman, yang harusnya dia aman, tapi dia mau pergi memberitakan nama itu yang dibenci oleh orang itu, tentu bukan hal yang mudah, ada resiko. Tapi kita belajar dari seorang Ananias, ternyata memang untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan kita harus berani untuk melewati resiko, rasa takut, ragu, sehingga kita akhirnya bertanya kepada Tuhan dan akhirnya nggak pernah melangkah. Kenapa banyak orang nggak terlibat dalam penuaian? Karena dia nggak pernah melangkah, dia terus takut, dia terus berpikir-pikir, saya bisa gak ya, saya sudah siap gak ya, saya mampu gak ya, kalau saya keluar memberitakan firman, kalau saya menyebut nama Yesus, kalau saya mendoakan orang sakit, kira-kira terjadi sesuatu gak? Kira-kira orang terima saya gak? Atau jangan-jangan orang memusuhi saya? Kalau saya tulis tentang Injil di sosmed saya, kira-kira apakah mereka jadi membenci saya, gak mau berteman lagi dengan saya? Karena saya dianggap fanatik dan lain-lain. Tetapi ya ini adalah resiko yang harus kita terima di dalam memberitakan Injil. Yesus pun penuh dengan resiko, bahkan dia pernah ditolak juga di beberapa tempat. Tapi dia tidak menjadi mundur, dia tidak menjadi kecewa, dia terus maju dan menyatakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Ananias sebagai penuai jiwa, pemberita Injil? Ananias mendemonstrasikan kuasa supranatural Allah dalam pelayanannya. Dia mendoakan Saulus dan Saulus menjadi sembuh atau matanya dicelikan dari kebutaan. Dalam pelayanan pemberitaan Injil kepada Saulus, ia mempraktikkan kuasa supranatural dan mujizat untuk meneguhkan apa yang kita katakan. Saya percaya firman yang kita katakan akan disertai dengan tanda dan mujizat supaya itu meneguhkan, sehingga orang percaya dan melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam banyak kasus kita tidak efektif dalam pemberitaan Injil karena kita tidak berani memperhatikan kuasa Allah dalam kehidupan pelayanan kita. Sehingga orang berpikir bahwa Injil itu hanya sekedar kata-kata yang biasa,
hanya kata-kata indah yang sama dengan filosofi atau filsafat-filsafat dunia ini, yang tidak mempengaruhi kehidupan, yang tidak mengubah apapun, yang tidak bisa menolong dan melepaskan mereka dari apapun. Tapi pada kenyataannya Injil adalah kuasa Allah yang dahsyat. Ya, di dalam Injil ada kuasa Allah yang sanggup menerobos, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Mari kita berani mempraktekkan kuasa Allah. Kita menghancurkan segala kuasa kegelapan. Sebelum kita beritakan Injil, kita hancurkan kuasa kegelapan di wilayah itu. Dan kita mulai berkata-kata, secara spirit kita mulai berkata-kata, sampaikan firman Tuhan, sampaikan kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itu tidak akan pulang tanpa membawa buah atau tuaian. Dia akan membawa sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ketiga karakteristik ini, ya, yang pertama sekali lagi Ananias, seorang yang mau dimuridkan dan memuridkan. Yang kedua, Ananias mau taat pergi memberitakan Injil walaupun ada resiko besar yang harus dia tanggung. Dan yang ketiga, Ananias mendemonstrasikan kuasa supranatural Allah dalam pelayanan. Kiranya ini bisa menjadi contoh yang baik bagi kita untuk kita mulai lakukan. Penuaian sudah kita lihat di depan mata kita, tinggal apa yang mau kita ambil bagian. Marilah kita masuk dalam ketaatan untuk pergi dan memberitakan Injil. Bapak Ibu bukan berarti harus meninggalkan pekerjaan terus jadi penginjil keliling kemana-mana seperti halnya kami mungkin yang melayani sepenuh waktu. Tetapi Bapak Ibu bisa memberitakan Injil dimanapun berada. Ada orang yang butuh Injil, ada orang yang butuh keselamatan, ada orang yang butuh kelepasan, ada masalah, ada keluarga-keluarga yang butuh pertolongan, ada orang sakit yang butuh kesembuhan. Itu adalah peranan kita dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus. Kita nggak bisa berkhotbah, Ananias tidak bisa berkhotbah seperti Petrus, 3.000 orang bertobat. Dia tidak bisa berkhotbah ataupun menyampaikan firman seperti Filipus, di mana akhirnya satu Samaria bertobat. Tetapi dia bisa menjangkau satu jiwa bagi Kristus. Dan sama-sama punya dampak yang besar. Ya. Mungkin saudara nggak pernah ada kesempatan bisa khotbah di depan ribuan orang, ratusan orang, atau melakukan pelayanan-pelayanan yang hebat, tetapi waktu kita punya hati, saya mau menjangkau satu orang lagi bagi Kristus, saya mau mempraktekkan kuasa Allah kepada satu orang lagi bagi Kristus, maka kita dipakai Tuhan. Dan kita akan amazed melihat dampak yang besar yang terjadi bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus setia. Saya percaya penuaian itu sudah Tuhan sediakan, bakal menjadi bagian kita, tinggal kita mau melangkah, tinggal kita mau fokus kepada rancangan Tuhan. Mulailah keluar dan memberitakan Injil Kristus. Mulai berdoa dan peka kepada siapa saya harus pergi, kepada siapa saya harus diutus. Dan saya percaya Tuhan akan menuntun kita. Bukan hanya menuntun kita, Dia akan memberikan kita kuasa, memberikan kita penyertaan, sehingga pelayanan kita bukan sekedar kata-kata, tapi ada kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kirabata shekararabata seka. Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Engkau memakai setiap kami Tuhan. Mungkin ada beberapa dari antara kami selama ini hati kami rindu untuk dipakai Tuhan. Kami rindu melihat penuaian. Kami kalau mendengar kata penuaian kami juga rindu. Tapi mungkin kami masih takut untuk melangkah. Kami masih melihat keterbatasan diri kami. Kami masih melihat kelemahan kami. Kami mungkin berkata saya tidak bisa seperti orang lain yang bisa menjangkau banyak orang. Tapi yang Tuhan mau kita mulai melangkah dalam ketaatan. Mungkin ada satu orang yang bisa kita jangkau. Ada satu orang yang kita bisa beritakan Injil. Ada satu orang yang kita bisa doakan dari sakitnya. Ada satu orang mungkin yang bisa kita lepaskan daripada kuasa kegelapan. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Mulai keluar. Beritakan Yesus dalam hidupmu. Beritakan kemuliaannya. Apa yang sudah engkau alami, ceritakan kepada orang lain. Sehingga mereka pun mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Ada resiko, ada tantangan, ya. Tapi ada peluang besar. Ada kesempatan besar yang harus engkau rebut, yang engkau raih bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia dan rahmat-Mu yang ajaib. Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau mengarahkan hati dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita, menjagai keluar masuk-Mu, dan menjadikan Engkau berkat dimanapun Engkau berada. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.